Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulida dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Di antaranya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat, isu yang sedang marak di Indonesia, relevansi nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan kasus yang terjadi, solusi, dan kesimpulan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengenai sebagai sistem filsafat, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan. Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologis Pancasila ialah perenungan pemikiran filsafat dari sisi keberadaan atau wujudnya. Ada pula yang menyebutkan filsafat keberadaan. Landasan ontologis Pancasila artinya ialah memikirkan secara mendalam dan keseluruhan atau universal terkait keberadaannya. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila ialah perenungan pemikiran dalam filsafat dalam segi sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Landasan epistemologis ini berarti penggalian Pancasila dan nilai-nilainya merupakan terbentuk dari pengalaman empirisme manusia Indonesia yang mensintesis menjadi kemampuan akal manusia Indonesia yang menjadikannya filsafat. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis ialah perenungan pemikiran filsafat yang terkait dengan kegunaan atau nilai suatu wujud. Landasan aksiologis Pancasila adalah kualitas kegunaan dan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung religiusitas, sila kedua mengandung nilai meninggikan martabat manusia, sila ketiga menunjukkan nilai solidaritas dan keutuhan, sila keempat mengandung nilai demokrasi dan keterwakilan, yang terakhir yaitu sila kelima mengandung nilai kesamarataan dan keadilan. Yang ketiga yaitu isu yang sedang marak. Kasus yang sedang marak saat ini yaitu pembunuhan, salah satunya yaitu pembunuhan pria tunawicara di Jakpus oleh pasangan sejenis. Jakarta, polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan pria tunawicara YM di Kemayoran, Jakarta Pusat oleh pasangan sejenis berinisial AS. Total ada 12 adegan prarekonstruksi yang diperagakan kembali oleh tersangka AS. Pelaku datang ke rumah korban. Selanjutnya, adegan kedua diperagakan ketika pelaku berangkat ke rumah korban di Kemayoran, Jakarta Pusat dengan menggunakan ojek online. Pelaku berangkat pada Rabu 8 Desember. Tersangka berangkat dari apartemen di Kemayoran dan tiba di rumah korban pukul 9.30 WIB. Tersangka turun di depan warung, kemudian dijemput korban dan masuk ke rumah korban. Jelas Dimitri membacakan adegan prarekonstruksi di Polda Metro Jaya, Senin 13 Desember 2021. Dari situ, korban mengantar pelaku menemui teman pelaku berinisial J dan B di apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, korban menjemput tersangka di apartemen tersebut. Muncul niat merampok sekitar pukul 23.00 WIB. Pelaku sempat keluar dan membeli rokok di warung dekat rumah korban. Di situ mereka mengobrol. Setelah tersangka mengetahui orang tua korban tidak ada di rumah,
Kemudian muncul pikiran untuk menguasai barang-barang korban, di antaranya motor, uang, telepon, aksesoris, maupun barang-barang lain milik korban, tutur Dimitri. Selanjutnya yaitu relevansi nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan kasus yang terjadi. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini termasuk melanggar sila pertama yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan. Manusia diciptakan Tuhan untuk saling menjaga, mengasihi, dan saling menyayangi satu sama lain. Di setiap agama tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ditinjau dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab, dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima yaitu solusi. Terkait kasus pembunuhan ini, perlindungan akan hak asasi manusia seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Seiring sering terjadinya kasus yang sama dan dengan ditingkatkannya kesadaran akan hak asasi manusia, tentunya manusia akan lebih menghargai sesamanya dan tidak akan terjadi kasus pembunuhan lagi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari keterkaitan kasus yang saya analisis, saya menarik kesimpulan bahwa masih maraknya kasus pembunuhan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Jika warga Indonesia sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai Pancasila, tentunya tidak akan ada terjadi kasus-kasus yang seperti dibahas dalam paper ini. Karena dari keterkaitan teori yang saya ambil yaitu terkait dalam nilai-nilai pertama dan kedua kasus ini menunjukkan pelanggaran akan sila-sila tersebut. Karena tidak termuat dalam nilai-nilai sila tersebut yang mengizinkan kita untuk membunuh atau mencabut nyawa orang lain. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.